kepada generasi muda itu sayang, jadi lestarikan dia, kreativitasnya juga ditumbuh kembangkan, tetapi jangan sampai menghilangkan yang harus kita lestarikan. Orang bilang kan ibu rumah tangga, kalau orang tanya pekerjaan, apa pekerjaannya? Saya hanya ibu rumah tangga, gitu kan? Kecil hati rasanya gitu ya, enggak, jangan, tegakkan kepala. Baiklah, perempuan itu ketika ingin, jadi tidak harus, ketika ingin berkarir di ranah publik, dia harus komunikasikan dengan suami. Karena tidak bisa kita maksimal 100% di dua dunia. Halo Sobat Podcast, kembali menyaksikan podcast TVRI Bali. Kali ini bersama saya Sumita Ganjali. Hari ini spesial banget dan saya sangat excited karena kita akan membahas mengenai bagaimana penguatan seni dan budaya Bali bersama dengan narasumber yang spesial. Kenapa spesial? Karena sosok ini adalah sosok wanita inspiratif yang kemudian juga dalam dunia budaya ini sudah mendarah daging rasanya ya dalam tubuh beliau. Dan sosok perempuan yang berdikari sekali dan kemudian juga melek akan bagaimana peran wanita dalam mendukung budaya di Bali sendiri. Langsung kalau begitu selamat datang Ibu Niputu Putri Suwastini Koster. Selamat datang di podcast TVRI Bali. Sukses. Ya, senang ketemu yang cantik-cantik. Jadi Ibu merasa semoga nular, awet mudanya nular. Sekian tahun lamanya saya sempat ketemu Ibu. Dimana sekarang masih loh. Ya tidak ada berubah sedikit pun. Kok bisa sih Bu? Berubahnya tuh nih pastilah saya. Sih, Bu? Pasti di sini-sini berubah, di sini-sini. Tapi masih semangat jiwa mudanya masih loh ya. Mungkin itu yang menyebabkan happy selalu berada di tengah yang cantik-cantik. Itu dia yang bertalenta gitu. Jadi Ibu ikut happy kan? Wah, generasi muda Ibu ke depan ini keren gitu. Jadi Ibu harus tetap sehat untuk melihat mereka nanti bisa meregenerasi apa-apa yang harus dilanjutkan, dilestarikan di Bali gitu kan. Betul. Nah, saya izin panggil Bunda karena akrab disapa Bunda. Ini Bunda banyak sekali punya anak ya Bunda ya. Iya, merasa begitu. Bunda, boleh dong kita disampaikan dulu. Bunda ini kan terkenal banget sebagai seseorang yang kental sekali dengan kesusastraan Bali, kemudian masa puisi Bunda terkenal juga. Sih? Iya dong, saya kalau udah nyari nama Bunda langsung budayawan wanita, ya kan, yang paling eksis di Bali. Boleh dulu dong Bunda diceritain awal mula, apakah memang dari kecil itu suka punya ketertarikan dalam dunia budaya, sastra dan lain sebagainya, gimana Bunda? Nah, seperti pada umumnya lingkungan kita di Bali kan sayang itu, jadi di lingkungan Banjar, di lingkungan desa itu berkesenian itu sudah juga menjadi keseharian kita. Jadi itu seperti refreshnya masyarakat Bali itu dari pagi kerja, sorenya healing lah, refresh lah gitu, berkesenian. Nah, karena Ibu tumbuhnya di lingkungan seperti itu, jadi umur 5 tahun Ibu sampun latihan menari Bali. Jadi basic Ibu menari Bali. Jadi 5 tahun. Kemudian setelah nikah Ibu tamat SD, begitu akan masuk SMP, itu di desa Ibu, wenten Bapak Ide Bagus Anom Ranware, beliau punya itu teater. Jadi, tapi Ibu memang pemain awalnya dari teater nikah sehingga dinamakan teater kecil lalu menjadi teater mini karena memang pemainnya anak-anak masih ya Ibu yang paling gede saat itu udah tamat SD ya masuk ke SMP gitu. Jadi di umur SMP nikah Ibu mengenal teater. Nah dari berteater nikah kemudian apalagi basicnya penari Bali ya itu gestur kita lebih lentur ya melakoni peran-peran. Kemudian Ibu merambah ke dunia sastra. Teater sebenarnya masuk sastra juga, tapi Ibu berpuisi dan yang lainnya, Kentan. Jadi sangat kental pengaruh lingkungan Ibu terhadap dunia berkesenian. Mungkin Ibu ada talenta juga di situ, gitu kan? Jadi karena Ibu orangnya, kok kayaknya bagus, saya mampu nggak di situ. Ketika Ibu coba dikit, oh ternyata Ibu bisa Ibu lanjutkan. Nyaman dan lanjut akhirnya Bu ya. Tapi itu berlanjut. Ada peran besar pengaruh orang tua yang notabene juga khas dengan kesenian atau budaya, atau memang Ibu coba-coba sendiri akhirnya ketemu nyamannya, akhirnya berkembang berprestasi. Gimana sih Bu? Kalau orang tua terutama ayah nikah kan beliau di dunia perbankan. Tetapi ini sayang ada jiwa seni beliau, kemudian terutama Ibu
Ibu Nika seorang ibu rumah tangga. Jadi dorongannya kuat kepada ibu. Jadi ketika ibu misalnya, oh lihat orang menari pengen nari, didukung. Kadang-kadang dianterin latihan menari, dicarikan guru les gitu yang untuk yang privat gitu saya. Nah jadi peranan orang tua ini sangat besar di samping lingkungan. Jadi ketika ibu menari misalnya, ibu harus tampil, oh diberikan pakaian untuk tari, antaranya jadi support beliau luar biasa untuk ibu. Oke, berarti penikmat seni juga orang tua ibu ya, akhirnya mengarahkan untuk, ya udah saya jadi penikmat, anak saya pelaku seni. Iya, tapi ayah ibu juga beliau pintar menari. Iya, bisa. Oh gitu. Nah ini menarik Bu, dari yang tadinya menari, kemudian masuk terjun ke teater, baca puisi juga iya. Gimana caranya untuk ketemu akhirnya, oh saya porsinya kayaknya lebih banyak harus tumbuh dan berkembang di ini nih, di puisi nih atau di teater tuh gimana Bu? Nika mengalir sayang. Pertama kan karena talenta ibu, kemudian ibu berani mencoba melatih diri, lalu ibu yakini kalau ibu nyaman, ternyata ada progresnya itu, oh ini ada kemajuan ibu, ibu yakini, oh berarti ada di situ, ibu lanjutkan. Kemudian lingkungan mendukung lagi, ya jadi ibu kemudian karena misalnya teater, ibu masuk ke sanggar, kemudian sanggar diberi kesempatan untuk tampil dalam ajang-ajang lomba oleh pemerintah. Kemudian ketika ibu bersastra juga kemarin di Jakarta, ibu ubek-ubekan sama teman-teman di Taman Ismail Marzuki ya. Jadi penyair-penyair nasional di situ semacam Yosef Manuel itu. Jadi teman-teman penyair yang lain mendukung ibu di situ. Jadi peranan lingkungan itu yang membawa ibu, oh ini dunia saya di sini. Jadi merasa nyaman aja sayang. Ketika oh ibu ada di sini, enak. Itu ada peningkatan, ada kemajuan dari apa yang ibu lakoni. Semisal ibu suka baca puisi, di lomba-lomba ibu menang gitu kan. Di lingkungan, di komunitas penyair, ibu sering diundang untuk, artinya kan kalau diundang, oh iya, ibu punya kemampuan di situ kan begitu. Jadi benar. Oh iya, saya harus lakoni yang ini sampai akhirnya di titik sekarang niki lebih membuka kesempatan lagi. Tetapi kalau dulu ibu melakoni, jadi ibu menjadi contoh. Kemudian di tengah-tengah ibu memberi contoh. Nah sekarang ibu hanya mendukung, mendorong anak-anak gitu. Tapi tetap ibu berkecimpung tapi kan masih. Tetap aja saya, ibu baca puisi dong gitu kan. Nggak diambil aja gitu iya, ya tawaran gitu. itu ya. Tetapi untuk, oh ini contoh yang ibu lakoni seperti ini. Supaya ibu tidak hanya ngomong aja, mana contohnya ibu ngomongin puisi, ini buku puisi ibu, ini baca puisi ibu, kan begitu. Iya, oke. Nah, kemudian Bunda, kalau kita berbicara mengenai bagaimana kesenian zaman sekarang dengan zaman waktu Bunda lagi merintis, itu seperti apa kesenian Bali pada saat itu dan pada saat ini dari kacamata seorang Bunda Putri? Iya, jadi kalau di sini sekarang niki malah didukung oleh teknologi. Jadi semakin ada kreativitas, tetapi yang ibu ingin tekankan kepada generasi muda itu sayang, jadi lestarikan dia, kreativitasnya juga ditumbuh kembangkan, tetapi jangan sampai menghilangkan yang harus kita lestarikan, jangan semakin jauh. Jadi misalnya tari Bali, tari-tari tradisional, dari tari itu masuk ke wilayah tari wali, tari bebali, bali-balihan, itu dia berada pada koridornya. Tetapi kalaupun ingin didukung oleh kemajuan teknologi, dia tidak akan menghilangkan kelestariannya. Itu yang ibu inginkan, begitu. Misalnya tari Bali sekarang nih, karena digitalisasi yang begitu pesat, kita banyak dapat akses untuk melihat bagaimana dasar-dasar gerak tari di seluruh dunia. Itu kita ingin adopsi, masukkan. Tetapi yang khas dari Bali jangan sampai hilang. Pakemnya tari Bali, agem-agemannya tari Bali misalnya, itu jangan sampai hilang gitu. Jadi kalau manfaatkan teknologi silahkan saja. Itu akan membuat penonton lebih tertarik untuk menyaksikan. Nah, jangan juga karena komersialisme sayang. Misalnya tari Legong Keraton, tari-tari garapan yang dulu kan panjang-panjang nih, hampir 7-10 menit, begitu kan, apalagi kalau tari Legong Keraton. Nah, karena ingin wisatawan biasanya kan ingin yang singkat padat. Jadi tarian yang mestinya 10 menit disingkat jadi 5 menit, begitu kan, itu sayang.
Kalau memang begitu, ciptakan saja tarian-tarian yang dalam durasi yang pendek. Jangan yang sudah ada lalu kita potong-potong. Karena risikonya ketika kita keasikan memakai yang sudah terpotong, yang versi panjangnya kita lupakan, kan begitu. Nah, ini hal-hal kecil yang harus kita waspadai supaya tugas kita dari ibu ke generasinya Nanda, ke generasi yang berikutnya, supaya benang merah lestari itu tetap ada. Jadi sampai anak cucu ke depan pun masih lihat, oh yang lestari itu ya begini, memang saya lakoni juga sekarang. Tapi ditambah dengan pengembangan dan kreativitas, itu kan hal lain lagi kan, seperti ini kan. Tapi nih Bu, kalau misalkan pertanyaannya adalah, nah kita belajar nih untuk melestarikan, nah memang segitu pakemnya, tapi kemudian di sisi lain Bali ini kan adalah sektornya pariwisata. Jadi kalau kita sampai ngikut pakem terus wisatawan bosen nggak jadi datang lagi, ekonomi nggak bangun dong di Bali, itu gimana dong Bu? Nah, kalau pertanyaannya gitu. Kita harus jeli, benarkah wisatawan itu tidak suka atau hanya karena pikiran kita saja? Itu dulu, itu harus ada survei kajian. Jangan hanya karena pikiran kita menyuguhkan yang sesuai dengan keinginan kita, benar, bukan keinginan wisatawan. Tapi oke lah, kalau misalnya wisatawan supaya tidak bosan karena waktu yang sempit, ciptakan gitu. Ciptakan yang memang durasinya segitu. Kalau memang dia, misalnya kita ingin menyuguhkan tarian 5 menit, 5 menit, 15 menit, 3 tarian dapat. Kenapa kita tidak suguhkan saja 1 tarian? Jadi bagaimana negara-negara lain itu sangat menghormati karya-karya seni tradisi mereka, bahkan mereka mengemas sedemikian rupa sehingga terkesan taksu dan sakralnya itu dapat, misalnya kan dengan storytelling, menceritakan dulu ini tariannya begini hingga akhirnya orang tertarik. Apa sih serunya? Coba dong saya nonton, kan begitu. Nah, sekarang kalau untuk komersialismenya, ya ciptakan yang memang diinginkan, tetapi pakem tariknya masih tampak gitu. Kan bisa ciptaan-ciptaan baru yang memang Bali banget ya, tetapi waktunya yang kita sesuaikan. Nggak apa-apa. Nah, Nika dibutuhkan kecerdasan. Kecerdasan Nika dilandasi dengan melihat, mencari data, benar nggak itu wisatawan tidak suka. Kalau tidak suka, ya jangan disuguhkan. Suguhkan yang mereka suka, tetapi bikin garapan baru yang kental sekali tradisinya. Begitu mestinya. Berarti yang Bali ini menurut Bunda adalah budaya yang mendatangkan pariwisata ya Bu ya? Atau pariwisata yang mendatangkan budaya? Ini, kita berbudaya, pariwisata yang datang. Bukan budaya kita yang kita jual untuk pariwisata, tetapi karena budaya kita yang adiluhung lah pariwisata itu meningkat, wisatawan itu datang. Ya, jadi makanya kita tidak mengkemas-kemas khusus untuk kita persembahkan di dunia pariwisata. Tetapi kita asik melakukan seni, tradisi, adat, kearifan lokal kita asik saja di Bali, orang menoleh lalu dia akan datang. Kan sebenarnya yang sudah berlaku dari dulu seperti ini kan. Ya kan? Bahkan mereka tidak hanya berwisata sayang. Mereka bahkan menetap di Bali. Banyak pelukis-pelukis luar negeri yang begitu melihat keindahan alam, teknik-teknik melukis di sini, akhirnya mereka tinggal di sini, gitu kan? Jadi bukan kita yang sengaja untuk menarik wisatawan kita buat satu kemasan. Pernah bergeser seperti itu, tapi kita harus kembalikan ke koridornya bahwa asiklah kita dengan seni tradisi kita, sehingga kalau dia bagus pasti akan menarik wisatawan. Jadi itu wisata itu untuk budaya kita. Itu menjaga rasa budayanya itu ya, harus ya. Sehingga pariwisata atau wisatawan yang datang itu bisa menikmati taste dari budaya kan khas. Beda dia. Kalau kita memang mengkemas sesuatu yang memang mereka suka, lalu kita berikan ke mereka, mereka datang, kita kan memang menjual itu. Tetapi ini kita asik saja, kita lakukan keseharian kita, mereka yang tertarik lalu mereka datang. Itu sudah berjalan beratus-ratus tahun bahkan kan. Harus kita jaga dan lestarikan. Makanya jangan kita tutup mata karena komersialisme, jangan karena gemerincing dolar saja, lalu kita membuat sesuatu dengan merusak seni tradisi yang harus kita lestarikan mestinya gitu. Jadi yang lestari yang kita tawarkan, ini loh Bali, dari dulu sampai sekarang seperti ini. Anda tertarik? Oh ya, saya akan tetap datang gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat porsi keseimbangan antara pelaku seniman ini Bu, antara wanita dan laki-laki.
Kalau dari kacamata Bunda Putri ini seperti apa melihat? Apakah sudah berjalan beriringan, seimbang, atau masih ada yang tumpang tindih antara pelaku seniman wanita dan laki-laki, Bu? Nah, ini tidak hanya di dunia seni ya, sayang. Ya. Kalau ibu bangga dengan kehidupan ibu di Bali, yang itu sangat menghormati. Bahkan ajaran agama juga kan mengatakan di mana perempuan dihormati, itu segala yatnya akan berpahala baik. Bila perempuan atau wanita tidak dihormati, apapun yatnya kita tidak akan mendapat restu dan anugerah yang widhi, kan begitu. Jadi ajarannya memang begitu. Dan kita sudah berbagi. Kalau di kesenian, tidak ada kesenian yang hanya laki-laki saja. Nah, misalnya, kalau di penabuhnya laki-laki semua, tapi penarinya mesti perempuan. Itu di dunia seni, di adat tradisi, itu perempuan berimbang. Coba saya perhatikan. Kalau ada yatnya misalnya kan, dari awal dari mereka menjejahitan itu, kan, sampai kemudian mendak ide sulinggi, itu perempuan. Bahkan lelaki malah masuk ke dapur. Dalam artian, lelaki yang memasak. Jadi dari motong babi, jadi ngelawar dan lain sebagainya, itu laki-laki kan, itu berimbang. Jadi ketika yatnya tidak ada perempuan, nggak jalan itu. Nah, kemudian kan ada yang bilang secara hak waris misalnya itu, nah kita kan patriarkat nih. Nah, jadi kalau ibu tidak bahwa perempuan tidak dapat warisan, karena kalau di Bali spesifik sayang, ya, warisan itu adalah hak dan kewajiban. Dia mendapatkan haknya, tetapi wajib memelihara misalnya tempat suci dan keberlanjutan dari keluarga itu. Nah, tapi ada solusinya. Kalau misalnya yang purusa itu tidak ada laki, perempuan bisa. Kan begitu pemecahan. Jadi sangat berimbang. Jadi makanya ibu bilang, kalau di Bali, etos kerja perempuan Bali itu luar biasa. Dan kita tidak terlalu mempersoalkan kesetaraan gender. Itu udah setara mereka. Diberikan tanggung jawab yang imbang. Sehingga ketika perempuan diberikan tanggung jawab, itu akan lahir perempuan-perempuan yang mandiri. Itu tidak yang manja, tidak yang bergantung sama lelaki, tapi mandiri, saling menghormati. Ibu bangga sebenarnya hidup di Bali, tapi kacamata pandang ibu kan beda nih dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain merasa, perempuan Bali masih begini, begitu. Enggak, itu tergantung kita. Kita mau tempatkan diri kita. Bahkan ini sayang, orang bilang kan ibu rumah tangga, kalau orang tanya pekerjaan, apa pekerjaannya? Saya hanya ibu rumah tangga, gitu kan. Kecil hati rasanya gitu ya, Bu. Enggak, jangan. Tegakkan kepala. Capaian seorang perempuan bagi ibu nih, ketika dia menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang bisa mengantarkan keluarganya menjadi harmonis, anak-anaknya mencapai kemajuannya, suaminya mencapai karirnya, itu karir tertinggi. Hanya saja ketika perempuan melakukan itu yang tidak digaji kan, kerjanya 24 jam, mesti ada apresiasi dari anak dan suaminya. Itu saja sebenarnya. Itu jadi ibu melihatnya positif, ibu melihat. Jadi tidak terlalulah kita teriak kesetaraan gender dan lain sebagainya. Diteriakkan pun, tapi kalau perempuannya diem, ya nggak akan maju kita, ya kan? Seperti Nanda nih sekarang, gitu kan? Asah diri ini, kita punya skill, soft skill kita bagus, ya udah kita mandiri, tidak perlu kita merengek, hei para lelaki, beri saya kesempatan. Tidak, ketika kita punya kemampuan, ya sudah, silakan. Nah, kan begitu. Jadi seperti Nanda juga, kemampuannya, sehingga dapat award juga dari KPID kan sayangku. Itu jadi kemampuan Ananda, skill Ananda di situ otomatis gitu. Padahal kita perempuan ini berdua, tapi kita diundang untuk bicara di sini. Betul. Karena apa? Ada skill yang ada dalam diri kita yang mesti kita sampaikan untuk menginspirasi yang mendengarnya atau yang menontonnya, kan begitu. Betul. Nah, kemudian juga Bunda kan tadi sempat bilang bahwa pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi perjalanan karir Bunda tentunya menjadi seorang budayawan, seniman, kemudian budayawan juga kayaknya enggak sih saya. aktif dengan dunia budaya Bali itu sendiri. Kemudian bagaimana kalau perempuan yang tadinya ingin juga meniti karirnya, tapi pengaruh lingkungannya menekan dirinya, menekan skillnya, menekan potensinya, jadi dia tidak bisa mengembangkan apa yang harusnya dia kembangkan dalam dunia seni yang dia ingin kejar karirnya itu, cita-citanya itu gimana, Bunda? Nah itu, jadi nikah kan kasus-kasus yang sektoral saja. Secara umum di Bali kan tidak begitu. Tetapi kalau ada pun, ya kita harus punya kekuatan.
sendiri. Kalau enggak ya memang terkungkung. Kalau kita lembek dan ikut saja lingkungan itu yang tidak memberikan kita peluang, ya sudah enggak jadi apa-apa. Tapi mampukah kita mendobraknya? Nah gitu. Seperti Kartini kan mendobrak adat yang berkarat. Zaman Kartini itu kan perempuan masih ada di pingit, sayang. Jadi kalau udah akhir balik, kalau udah jadi perempuan dewasa itu ya udah masuk, nggak boleh keluar rumah. Tapi apa tujuannya saat itu kan? Jadi nggak boleh. Itu yang didobrak oleh beliau. Jadi perempuan harus keluar rumah, perempuan harus sekolah. Nah kalau ada lingkungan-lingkungan yang mengungkung begitu juga, mesti kita dobrak dengan kemampuan kita yang feminin tapi yang maskulin, itu kan, dengan ketegasan, memberikan pengertian kepada lingkungan, atau kemudian kita menarik diri dari lingkungan itu, jauhkan, cari lingkungan yang berdampak positif pada diri kita, kan begitu. Nah, jadi kalau ibu lihat nih secara pribadi, tapi sayang, misalnya suami istri, ada suaminya yang dominan sehingga istrinya harus tidak menampilkan eksistensi dirinya, nggak keluar begitu kan. Nah jadi istri harus cerdas juga, menyelinap sedikit dari kungkungan itu untuk kemudian bisa tampil. Misalnya izin harus ikut organisasi, izin harus ikut pengembangan diri dengan memberikan pengertian yang secukupnya kepada suami, kan begitu. Tetapi kalaupun misalnya tidak boleh di situ, baiklah ambil peran di rumah tangga, buat dia menjadi rumah tangga kita, keluarga kita, dorongan untuk anak-anak, sehingga dia menjadi anak-anak yang menjadi handalan kita di masa depan. Nah, seperti ibu berorganisasi, ibu aktivis dulu sayang, ibu berorganisasi politik. Tetapi ketika nikah, ibu berbagi dengan bapak. Nah, itu harus ikhlas. Jadi bapak yang mencari nafkah, ibu yang urus rumah tangga. Tetapi kemudian Allah memberikan ibu. Ketika kita melakukan dengan segala keikhlasan hati, sepertinya alam ini membukakan jalan pada kita, gitu kan? Itu. Jadi sekian puluh tahun ibu diam, itu urus anak-anak sekolah. Ketika anak-anak udah besar, loh bapak berada pada posisi ini sekarang, ibu kan bisa menampilkan, ini loh kemampuan saya, paling tidak di tempat di mana ibu mendapat pijakan untuk mendukung bapak. Misalnya bapak gubernur, ibu ketua tim penggerak PKK, ibu ketua di Krenasda. Jadi ibu tunjukkan kemampuan ibu di sana itu untuk menggerakkan organisasi itu mencapai tujuannya. Jadi di situ kelihatan eksistensi kita. Jadi cukup. Jadi tidak harus berkarir yang tinggi, harus berbagi. Baiklah, perempuan itu ketika ingin, jadi tidak harus, ketika ingin berkarir di ranah publik, dia harus komunikasikan dengan suami. Karena tidak bisa kita maksimal 100% di dua dunia, publik dan domestik. Kan gitu sayang. Ketika kita full di luar, akan berkurang waktu kita untuk family time-nya. Ya kan? Jadi untuk suami, untuk anak-anak. Nah, itu harus dikompromikan. Jadi, pengaruh lingkungan ini, kalau dia buruk, sebaiknya kita sedikit terobos, seperti ikan salmon, kan selalu menentang arus gitu kan, tapi capek sendiri kita. Atau kita kalau lingkungan itu yang bukan keluarga itu, kita mundur gitu. Jangan berada di lingkungan itu, karena pengaruh lingkungan itu harus kita pikirkan, cari yang positif. Kalau kita tidak yakin mampu mempengaruhi lingkungan itu, tetapi kita akan dipengaruhi, lebih baik mundur. Kalau kita masuk, mestinya kita yang mempengaruhi lingkungan, gitu sayang. Oke. Optimis nggak Bunda kalau budaya patriarki, budaya yang terlalu mendominasi hak laki-laki lebih dulu deh ketimbang wanita ini bisa bersih di Bali, Bunda? Maksudnya tetap berjalan begini. Jadi yang itu namanya sudah adat. Tetapi ada hal-hal yang dia jalan akan sepanjang zaman seperti itu. Tetapi ada hal-hal lagi yang dia akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan zaman saat itu. Jadi kalau memang dia patriarkat, itu kan di adat sayang. Yeah. Nah, kalau di kehidupan kita berbangsa dan bernegara kan kita setara nih, gitu. Jadi tapi kalau di adat ada yang namanya puruse, garis penerus keturunan dari keluarga kita, dari ayah, itu tidak harus laki, perempuan, tapi dia puruse. Jadi kita lanjutkan itu, tetapi kalau masalah hak kewajiban
di keluarga itu bisa dikompromikan. Begitu. Jadi ketika sudah ada pemikiran-pemikiran cerdas, mana yang mesti bertahan, mana mesti berkembang, mesti berubah, ibu kira tidak akan masalah. Begitu. Jadi semua itu sumber pemecahannya adalah dikomunikasikan. Komunikasi gitu. aja yang penting ya Bunda ya, untuk tahu porsinya mana biar menyeimbangkan berarti jalannya antara budaya Sayang, dan kembali lagi ke seni ya. Iya benar. Ibu hutang ibu banyak sekali dengan TVRI. Ibu TVRI Bali. Ibu merasa rumah seni ibu, wadah seni ibu itu adalah TVRI. Karena sejak tahun 1978 sayangku, itu ibu mengisi acara di TVRI. Masih anak-anak kan waktu itu, masih umur SMP kelas 1. Ibu saat itu masih mengisi drama anak-anak bersama Teater Mini. Nah, sementara Teater Mini sudah dapat acara drama klasik di sini. Ibu belum bisa masuk karena tampilan di sana drama klasik lebih banyak kan peran-peran yang dewasa. Jadi ibu mulai dari tahun 1978. Ini sekarang tahun 2024 ibu balik lagi ke TVRI. Tapi benar orang bilang kan roda berputar. Nanti kembali sini gitu sayangku. Okay. Jadi terima kasih kepada TVRI. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga hari ini sudah mau ngobrol banyak. Kita bahas lagi tentang seni dan budaya, ini menarik ya Bu ya. Karena kalau di Bali kan adalah banyak sekali potensi-potensi seni dan budaya yang bisa kita kembangkan. Kaya sekali Bali. Kalau Bunda melihat sebagai pegiat seni dan budaya, apa sih tantangan yang sebenarnya mesti kita waspadai, antisipasi, dan gandeng tangan sama-sama nih untuk kita bisa menjaga seni dan budaya kita tetap eksis, tetap berada di pakemnya dan lain sebagainya? Pertama kalinya yang harus kita lakukan adalah benang merah yang terjalin antara generasi ibu dengan generasi berikutnya. Jadi ibu generasi tua harus tahu nih, harus berikan informasi, berikan pengetahuan kepada anak-anak kita. Nih nak, milik kamu ini begini. Seni tradisi budaya Bali itu seperti ini. Ini yang harus anak jaga. Nah, jadi ingatkan juga dia, pengaruh-pengaruh luar akan besar yang akan menggerus pikiran kita. Jadi kalau pengelingsir kita dulu sayang, itu sangat piawai mengadaptasi. Bahkan seni-seni yang muncul, itu seni tari, seni musik, seni ukir dan lain sebagainya, itu banyak pengaruh asing. Nah, itu. Tetapi pengelingsir kita itu cerdas. Begitu beliau melihat ada budaya asing, beliau tidak ambil utuh-utuh, tapi mengembangkan imajinasinya. Jadi budaya asing itu adalah inspirasi bagi kita di Bali, begitu. Satu contoh, ukir-ukiran itu kan saya. Kita tetap bilangnya ini patra Belanda, ini patra Cina, begitu kan. Pengelingsir kita melihat dulu. Tetapi kemudian setelah itu dikombinasikan dengan kemampuan yang berkembang di antara para seniman. Sehingga jadi ukiran Bali dia, begitu. Tetapi pengelingsir kita itu jadi masih tetap menghargai. Mereka menyebutnya kalau mereka mengambil dari Cina ya dibilang ini patra Cina, seperti itu kan. Nah jadi yang pertama itu ibu bilang, memberikan pemahaman ke depan kepada anak-anak kita, bekalnya jangan sampai kami orang tua ini lupa atau telat memberitahu sehingga anak-anak kita nggak punya bekal, nggak punya pedoman ketika melangkah, sehingga dia akan terpengaruh dengan budaya-budaya asing itu. Jadi seperti ini kan. Iya, jadi benar-benar jangan lalai orang tua. Jadi kalau misalnya ke depan anak-anak kita itu tidak bisa meneruskan, ini sebagian besarnya adalah kesalahan kami yang para orang tua tidak mengingatkan, gitu. Begitu juga bagian-bagian yang lain sayang itu. Misalnya, tari Bali itu seperti ini. Jangan sampai nak Bali tidak tahu tari Bali. Walaupun tidak semua harus menari Bali, tapi dia tahu ketika orang menari, oh ini tari Bali nih. Ya dia kan tahu, gitu kan. Jadi dari situlah kemudian landasan dan dasar untuk mereka bersama-sama bisa menjaga. Itu ingatkan generasi anak, tugasmu ke depan tidak hanya melanjutkan hidupmu, tapi menjaga apa yang sudah kami wariskan. Luar biasa. Kalau bisa lebih bagus lagi, kan gitu sayang. Nah ini juga Bunda kan kabarnya akan kembali lagi di layar kaca TVRI Bali dengan drama klasik. Asik. Wow, menarik. Kasih. Ada sentuhan baru nggak Bunda yang bakal ditampilkan dalam nuansa drama klasik ini dari era sebelumnya?
Kan sekarang tadi Bunda bilang perkembangan teknologi udah canggih sekarang. Betul. Ada nggak sentuhan-sentuhan baru atau mungkin naskah baru mungkin Bunda dari drama klasik itu gimana? Nah, itu drama klasik yang terkenal di era tahun 80-an sayang. Waktu itu Ibu sempat dikenal juga di Bali kan, sampai ke pasar-pasar pun kalau Ibu masuk, wah pemain drama klasik gitu kan, ya artis lokal gitu kan. Nah, jadi ini kembali kemudian TVRI, Ibu menghadap Bapak Kepsta kemarin, beliau bilang ini ada program nanti, program drama klasik. Jadi kami izin kepada beliau, izin Bapak bisa nggak kami mengawal. Kalau dulu kami mengisi acaranya, kami mengawal supaya ada regenerasi. Kemudian kalau naskah, Ibu ingin justru menampilkan yang sudah ada sayang. Kalau yang naskah yang sudah ada itu kan diputarnya di era 80-90, ya kan? Anak-anak yang tahun 2020-an sekarang kan belum sempat. Iya, jadi hanya mungkin di dalam cerita itu frame-nya biasanya drama klasik kan antara cerita Ramayana, Mahabharata, atau cerita-cerita rakyat Bali. Nah, di situ kita di Bali itu biasa menyisipkan pesan-pesan kehidupan lewat pertunjukan seni. Salah satunya drama klasik. Nah, pesan-pesan kehidupan itu kan bisa disisipkan lewat dialog-dialognya. Ini yang bisa direvisi. Kalau ceritanya sama kan? Nah, ceritanya sama, pembabakannya sudah ada di naskah, nanti sisipan pesan-pesannya. Misalnya kalau dulu zaman tahun 80-an kan nggak ada COVID. Nah, jadi apa peristiwa yang ada hikmahnya dari COVID itu nanti kita bisa ceritakan di situ. Caranya dengan pengucapan kalimat-kalimat atau dialog oleh pemainnya. Jadi apa nih hal yang bahwa bencana datangnya tiba-tiba, ketika bencana kita harus gini. Nah, itu pentingnya guyup antara pemerintah dan masyarakat, saling dukung, kan begitu. Jadi pesan-pesan kehidupan itu bisa disampaikan dan dia selalu faktual itu. Tidak pernah ketinggalan atau ini udah pesan basi, ini nggak bisa itu, enggak. Kayaknya itu bisa sepanjang zaman. Jadi akan kembali nanti. Ya, saya doakan ya. TVRI membuka ruang itu. Ibu bahagia sekali. Kayaknya Ibu kayak nostalgia kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu. Bisa di casting deh, Bu. Peran apa yang cocok kira-kira? Dewi Sinta. Wow, nice. Drupadi. Boleh, ini Bu. serius loh, sayang. Ya, serius ya. Nah, Ibu menarik nih. Seberapa penting kemudian kita anak muda tuh harus tahu juga, Bu, tentang drama klasik. Ya kalau kita bilang drama klasik, itu kan untuk mama papa saya. Untuk apa saya tahu? Ya udah biar menghibur mereka aja, saya hiburannya cari yang lain aja. Nah, sekarang Ibu sendiri nih yang menginisiasi kembali drama klasik ini tampil bahkan di layar kaca ini, Bu. Gimana? Justru yang akan Ibu ajak nanti kan nanda-nanda yang seangkatan. Jadi dengan tak kenal kan tak sayang. Betul. Ya kan? Jadi Ibu mengenalkan ini klasik, yuk lakoni, ikut di sini, ini dunia seni peran, asik loh. Nah, misalnya Ibu sudah merasakan nih, dengan Ibu latihan seni peran sayang, Ibu bisa memahami karakter-karakter. Misalnya Ibu mendapat karakter antagonis. Kalau jadi orang jahat tuh kayak gitu ya, kalau ini. Jadi lama-lama kita seperti menjadi seorang psikiater juga ya. Itu jadi pemahaman terhadap karakter-karakter, kita menjadi lebih bijak, itu kan. Nah, jadi itu caranya untuk kembali menarik anak-anak kita. Kemudian Ibu caranya untuk mengingatkan seperti yang Ibu bilang tadi, bekal itu. Ya kan? Nah, ini bekal ini caranya bagaimana? Ajak ikut aktif. Nah, ini bekal kamu nih. Ini warisan seni tradisi budaya. Ini ada lewat cerita, nama drama klasik. Yuk masuk ke sini. Dengan Ananda nanti baca naskah, tahu ceritanya. Oh, begitu ya ceritanya. Apa falsafah hidup yang kita dapat di situ? Ya, pelan-pelan seperti itu. Dengan dibukanya wadah drama klasik ini, Ibu seperti mendapat kesempatan para orang tua untuk menitipkan apa yang harus diwariskan oleh anak cucu kita dilanjutkan di masa depan. Caranya ajak dia menyelami dan mendalami seni tradisi daerahnya sendiri. Ini tes kekiniannya, Bu, ya. Berarti anak-anak muda akan banyak terlibat dong. Justru di sini anak muda. Kami malah kembali menjadi tim produksi. Bukan kami tua-tua ini. Kecuali memang memerlukan
peran orang tua misalnya sayang, ya baru ibu tampil. Tampil Tidak perlu di lagi. make up tua lagi ya. Ini perlu terus deh Bu kayaknya setiap episode. Makanya iya, bener ya, janji ya. Sudah, So, ibu, kerjaan baru. Ibu udah dapet nih peran Sinta, peran Drupadi udah ibu dapet. Nice. Ya, jadi begitu. Jadi cara ibu, nanti ibu akan adakan audisi juga. Oh, terbuka untuk umum kamu? Terbuka sayang. Oke. Jadi ayo bahwa ini ada drama klasik. Nah, ayo yang ingin berlatihan acting di dunia seni peran ini, ayo begitu. Berarti sobat podcast nih yang lagi nonton ini kapanpun gitu ya. Kalau tahu informasinya ada update bukaan casting ini bisa langsung ikut aja. Betul. Kapan lagi kita membantu mengenang sejarah ya Bu ya. Iya, Dan begitu. juga langsung mengedukasi diri tentang budaya Bali sendiri. Oke, kemudian Ibu kalau kita bicara mengenai seni dan budaya Bali lagi tentang penguatannya sendiri. Apa sih Bu yang sedang Ibu maksimalkan, maksimalkan tentang menguatkan sisi seni dan budaya di Bali sekarang saat ini? Nah, itu kan memerlukan regulasi, kemudian support, kemudian kepedulian semua pihak, tidak hanya pemerintah. Jadi dari pelaku seni, kemudian berkesenian dengan sistem Banjar itu kembali dikuatkan. Nah, ketika Ibu berada di provinsi kali ini mendampingi Bapak Wayan Koster, jadi Ibu ingin pemerintah Provinsi Bali itu betul-betul mensupport lewat program-program. Misalnya ada Pesta Kesenian Bali, di situ ada pelestarian. Nah, jadi itu mengerucut untuk pelestarian seni tradisi Bali. Kemudian ada Festival Seni Balijani. Nah, di situ untuk mengangkat talenta-talenta muda di bidang seni modern. Misalnya musik dengan segala genrenya, sastra modern, teater, itu. Jadi di situ dia. Ya, jadi support dengan anggaran, ada regulasinya sehingga dia bisa berkelanjutan. Nah, kalau pemerintah tidak peduli, kita yang masyarakat akan kehilangan arah. Jadi jalan suka-suka sendiri. Mesti ada koridornya, begitu. Boleh. Di dalam koridor inilah mereka berekspresi. Jadi ekspresi mereka tidak boleh keluar dari koridor. Misalnya koridor yang ada etika, susila. Kemudian koridor yang tidak boleh sara, misalnya seperti itu, karena itu akan memicu perpecahan, kemudian fanatisme sempit yang begitu-begitu. Jadi jangan munculkan lewat berkesenian. Jadi berkesenian itu adalah untuk tutur tinular, jadi menyampaikan tutur-tutur kehidupan. Sebenarnya seperti itu. Kalau di Bali dulu dari seni mendongeng saja itu kan menularkan tutur pada anak-anak kita. Tanpa sadar mereka jiwa seninya terasah, filsafatnya mereka rekam dalam kehidupan, sehingga dia menjadikan anak-anak yang tidak hanya cerdas tapi berbudi pekerti luhur. Jadi penguatan-penguatannya itu mesti dari semua komponen masyarakat. Kalau pemerintah lewat apa? Ya support anggaran, lewat regulasinya. Lalu kelompok-kelompoknya yaitu create mereka dalam satu wadah. Dari satu wadah niki beri mereka pelatihan, ajak mereka pentas, kan seperti ini kan. Jadi sistem Banjar juga. Jadi karena Ibu merasa besar di Banjar, kalau bilang dulu kalau kita mau gede-gedenya itu di Banjar gitu, dibilang Kutun Banjar gitu kan. Jadi berkesenian di situ kita. Nah, sekarang kita kembalikan fungsi Banjar untuk tempat berkumpul, juga untuk tempat berkesenian. Betul, luar biasa. Kemarin juga kita kan habis melewati Pesta Demokrasi ya Bu ya, luar biasa sekali. Kemudian ini juga dari lembaga sudah mengumumkan bagaimana kemudian persiapan daripada pemimpin kita di Bali sendiri Ibu, ya kan? Kemudian kalau Ibu sendiri nantinya kemudian mendampingi kembali dari keputusan yang sudah ditetapkan bersama-sama, apa sih Bu yang kemudian diharapkan dari pemerintah Provinsi Bali, kemudian juga merakyat dalam penguatan seni dan budaya ini Bu? Jadi memang tugas utama kita di sini, dari visi misi Bapak Wayan Koster nih, yang periode lalu kan nangun Satker Tino ke Bali. Apakah itu akan dilanjutkan lagi? Jadi titik beratnya di situ justru pada pelestarian, pengembangan dan pencapaian kesejahteraan itu di jalur seni, tradisi, adat, budaya dan kearifan lokal. Jadi semua peningkatan ekonomi harus juga melihat itu. Misalnya, jadi kita ingin meningkat dan sejahtera. Tetapi dari segi ekonominya,
Lalu kearifan lokalnya apa? Apa yang dihasilkan oleh Bali itu dari hulu sampai hilir buat dia itu menjadi yang bisa mendatangkan kesejahteraan. Salah satu misalnya ada produksi buah di Bali. Jangan sampai ketika diproduksi dia menjadi busuk, harganya hancur. Tetapi pemerintah di situ hadir, tingkatkan nilainya sehingga bisa mendatangkan kesejahteraan bagi petaninya. Salah satu contohnya kan seperti itu. Nah, jadi kalau di jalur seni juga seperti itu. Jadi tugas utama Bapak Koster di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang sejahtera lahir batin, skala niskala, itu juga lewat infrastruktur. Jadi ada di dalam visi misi beliau itu ada, Ibu nggak hafal nanti Ibu baca lagi ya harusnya begitu. Jadi infrastruktur itu akan mendukung capaian dari program-program yang programnya itu semua berpihak kepada masyarakat. Jadi Ibu berpikir, dan Ibu sendiri saja yang kecil, kalau kita melakukan kegiatan A, ini untuk masyarakat apa? Capaiannya apa untuk masyarakat? Harus kita capai itu. Makanya harus dia continue. Ibu suka melakukan sesuatu, continue konsisten di hilir baru akan kelihatan. Jadi tidak boleh kita melakukan sepotong-sepotong. Nah, jadi lewat visi Bapak Koster, tentunya akan membawa masyarakat ini yang moksatem jagadita gitu kan, yang gemah ripah loh jinawi. Tapi itu kan memang sesuatu yang kayaknya apakah kita capai karena kehidupan dia berjalan terus, perubahan itu banyak selalu ada, ya, banyak dinamikanya. Tapi paling tidak kita ada usaha, progresnya akan kelihatan gitu. Ya. Berarti Ibu sendiri juga akan dengan keseriusan dalam mendampingi Ibu ya, kemudian tentunya untuk menyertakan daripada penguatan seni dan budaya, khususnya bagaimana posisi keseimbangan antara pelaku seniman wanita ataupun juga laki-laki di Bali sendiri ini bisa eksis bersama-sama. Betul. Kalau melihat keseimbangan, kesetaraan gender, ke Ibu tidak khawatir, karena Ibu dari kecil melihat pelaku-pelaku seni itu seimbang. Betul. Bahkan kadang-kadang di seni-seni tertentu itu dominan perempuan. Nah gitu. Jadi itu imbang. Tidak ada, zaman dulu ada misalnya seni-seni yang misalnya kayak leko, kayak joget dulu laki gitu kan. Tapi perkembangan zaman sekarang perempuan malah gitu. Kalau dulu ada yang laki joget-joget leko gandrung namanya gitu, pelakunya penariknya lelaki. Tapi sekarang udah perempuan. Artinya kan udah berkembang sesuai tuntutan. Arja juga dulu kan, kemudian sekarang misalnya jadi mantri, peran laki kok diperankan oleh perempuan, tapi dia castingnya itu perannya itu laki, seperti itu. Udah mengikuti perkembangan. Ya, Bu, ya. Oke, terakhir Ibu boleh dong kasih pesan dan juga harapan untuk sobat podcast yang sedang menyaksikan podcast TVRI Bali pada kesempatan kali ini. Iya, ayo anak-anak Ibu seluruh Bali, jadi kedepannya ambil tanggung jawab itu sebagai apa? Generasi penerus untuk kejayaan Bali. Mulainya dari mana? Isi diri kita, kapasitas kita, integritas kita sebagai jati dirinya anak Bali yang paham akan seni, tradisi, budaya, kearifan lokal dari Bali. Itu baru keren nak muda Bali. Itu kan isi diri, kapasitas diri, integritas diri. Lalu Ibu akan dengan tenang, dengan bangga bahwa nak Bali bisa melanjutkan kejayaan Bali. Luar biasa, terima kasih Bunda. Jadi semoga apa yang sudah didengarkan ini bisa menjadi petuah-petuah paling serius untuk kita anak-anak muda bisa mengikuti ya sedikit tidaknya setengahnya lah dari jejak karirnya Bunda Putri. Berlipatnya dari Bunda mesti. Iya kan, istilahnya kalau dulu itu kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi antara guru dan muridnya harus melesat. Kalau gurunya itu sebagai busur, itu muridnya anak panah melesat jauh. Jadi orang tua itu mengharapkan anak-anaknya lebih dari kita, lebih baik tentunya. Semangat untuk kita berproses melebihi Bunda Putri, gitu ya? Iya, Ibu di kompor nih biar anak-anak semangat nih, mendidih nih. Harus panas nih, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bunda ya. Semoga selalu sehat dan semangat bertugas di segala situasi dan kondisi. Demikian kalau begitu podcast TVRI Bali pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di-share, like, and subscribe. Sampai jumpa lagi pada episode podcast TVRI Bali selanjutnya. Bye-bye.